Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Matematika 2 2019 yang beranggotakan Putri Cantika Ramananda, Tri Resia Anggraini, dan Cindi Nadriana Sari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi aljabar himpunan dan fungsi. A. Pengertian. Himpunan dapat dipandang sebagai koleksi atau himpunan objek-objek yang ditentukan oleh beberapa sifat khusus. Objek-objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Himpunan juga dapat didefinisikan dengan mendaftar elemen-elemennya. Sedangkan fungsi atau pemetaan dapat dipandang sebagai himpunan khusus atau spesial, yaitu hasil pengembangan dari pengertian hasil kali ganda dua himpunan. B. Aljabar himpunan. Jika A sebarang himpunan dan X anggota A, maka ditulis X anggota A. Jika X bukan anggota A, maka ditulis X bukan anggota A. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Bisa dilihat pada gambar dinotasikan seperti 0 coret. Sekarang jika A dan B himpunan sehingga X anggota A berakibat X anggota B, maka dikatakan bahwa A himpunan bagian B. Dinotasikan A subset B atau A superset B. Jika A subset B dan terdapat anggota B yang bukan anggota A, maka dikatakan himpunan bagian sejati dari B. Selanjutnya, dua himpunan A dan B sama jika A dan B memuat elemen yang sama. Ditulis A sama dengan B. Jadi, untuk membuktikan bahwa himpunan A dan B sama, maka harus ditunjukkan bahwa A subset B dan B subset A. Sekarang kembali pada definisi himpunan. Pernyataan sifat khusus pada definisi himpunan ternyata tidak mudah didefinisikan secara tepat, tetapi kita tidak perlu ragu menggunakannya. Jika P menyatakan sifat yang mempunyai arti dan kejelasan untuk koleksi elemen-elemen, maka ditulis X di mana PX untuk himpunan semua elemen X yang memenuhi sifat P. Namun, jika kita menginginkan kekhususan yang elemen-elemennya memenuhi sifat P, maka ditulis X anggota S di mana PX untuk himpunan semua elemen X yang memenuhi sifat P. A. Pendefinisian himpunan. 1. Untuk mendefinisikan himpunan digunakan 4 cara, yaitu mendaftarkan semua anggotanya. Contoh, A sama dengan A, E, I, O, U. B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kemudian 2, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, perhatikan himpunan pada contoh 1 di atas dan bandingkan dengan pendefinisian di bawah ini. A sama dengan himpunan vokal dalam abjad Latin. B himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. 3. Menyatakan sifat dengan pola. Contoh, P sama dengan 0, 2, 4, 8, 10 dan seterusnya sampai dengan 48. Kemudian Q 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya P sama dengan X di mana X himpunan bilangan asli antara 7 dan 15. Maksudnya P-nya sama dengan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian Q sama dengan T di mana T bilangan asli. Maksudnya Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R sama dengan S di mana S kuadrat di min 1 sama dengan 0. S bilangan real, maksudnya R sama dengan min 1,1.
B. Operasi aljabar himpunan. Definisi 1. Jika A dan B himpunan, maka irisan dari A dan B dinotasikan A irisan B adalah himpunan dari semua anggota A dan B. Dengan kata lain, A irisan B sama dengan X di mana X anggota A dan X anggota B. Jika A dan B himpunan, maka gabungan A dan B dinotasikan A gabungan B adalah himpunan semua anggota A atau B. Dengan kata lain, A gabungan B sama dengan X di mana X anggota A atau X anggota B. Jika A dan B himpunan, A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan saling asing. Baik, selanjutnya teorema 1, jika A, B, dan C sembarang himpunan, maka 1. A irisan A sama dengan A gabungan A sama dengan A, sifat idempoten. 2. A irisan B sama dengan B irisan A gabung B sama dengan B gabung A, merupakan sifat komutatif. 3. Dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, A gabung B gabung C sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C, sifat asosiatif. 4. A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A irisan B gabung dalam kurung A irisan C, merupakan sifat distribusi irisan terhadap gabungan. 5. A gabung dalam kurung B irisan C sama dengan A gabung B irisan dalam kurung A gabung C, merupakan sifat distribusi gabungan terhadap irisan. Bukti A irisan A sama dengan X di mana X anggota A dan X anggota A sama dengan X di mana X anggota A sama dengan A. Begitu juga untuk A irisan A sama dengan A, caranya analog. A irisan B sama dengan X di mana X anggota A dan X anggota B sama dengan X di mana X anggota B dan X anggota A sama dengan B irisan A. Definisi 2. Jika A dan B himpunan, maka komplement dari B relatif terhadap A adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B dan dinotasikan A per B, dibaca A minus B. Kadang-kadang dinotasikan A minus B atau A minus B atau C dalam kurung B. Jadi A minus B sama dengan X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Di bawah ini akan diberikan sebuah teorema tentang operasi himpunan yang berkaitan dengan A minus B dan pembuktian ditinggalkan sebagai latihan. Teorema 2. Jika A, B, C sembarang himpunan, maka A minus dalam kurung B gabung C sama dengan A minus B dalam kurung irisan dalam kurung A minus C, A minus dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A minus B gabung dalam kurung A minus C, hasil kali ganda atau Cartesius product. Definisi 3. Jika A dan B dua himpunan tidak kosong, A kali B hasil kali ganda atau Cartesius product dari A dan B adalah himpunan dari semua pasangan terurut A, B dengan A anggota A dan B anggota B. C. Fungsi. A. Pengertian fungsi. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu anggota yang mengawankan setiap anggota A dengan tunggal anggota B dinotasikan FA. Himpunan A disebut domain dari F dinotasikan D, F, dan B disebut target dari F. Range dari F, RF adalah himpunan FA sama dengan FA anggota B di mana A anggota A yang merupakan himpunan bagian dari B.
definisi atau fungsi sebagai grafik. Misalnya A, B himpunan fungsi dari A ke B adalah himpunan F dari pasangan berurutan dalam A kali B, sehingga untuk A, anggota A terhadap dengan tunggal B anggota B dengan dalam kurung AB anggota F, artinya jika dalam kurung A B anggota F adalah dalam kurung A B inverse anggota F, maka B sama dengan B inverse. Dalam kurung AB anggota F dapat dituliskan B sama dengan FA. Lihat gambar 1.3 di samping ini. B. Macam-macam fungsi. 1. Injektif. Fungsi F A, maka B disebut fungsi injektif atau fungsi 1,1 jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota A dan A1 tidak sama dengan A2, berlaku F dalam kurung A1 tidak sama dengan F A2. Contoh berikut ini. A himpunan 1, 2, 3, B himpunan A, B, C, F, A, maka B dinyatakan dalam pasangan terurut F himpunan 1A, 2B, 3C. Tampak bahwa tiap anggota A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di B. Fungsi F adalah fungsi injektif atau 1,1. 2. Fungsi surjektif. Suatu fungsi F A di mana B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau RF sama dengan B atau FA sama dengan B. Contoh pada gambar berikut ini. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. B sama dengan himpunan ABC fungsi F di mana A maka B dinyatakan dalam pasangan terurut. F sama dengan himpunan 1A, 2C, 3B, dan 4C. Tampak bahwa daerah hasil fungsi F adalah RF, di mana himpunan ABC dan RF sama dengan B, maka fungsi F adalah fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada. Fungsi F di mana A maka B disebut fungsi into atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B atau RF subset B. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Fungsi F di mana A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contoh, kita perhatikan pada gambar. Anggota himpunan A terdiri atas 1, 2, dan 3. Dan anggota himpunan B terdiri atas A, B, dan C. F di mana A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut. F di mana 1 ke A, 2 ke C, dan 3 ke B. Tampak bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Fungsi F adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Selanjutnya fungsi-fungsi komposisi. Untuk membuat komposisi dua fungsi, pertama dapatkan f(x), kemudian aplikasikan G untuk mendapatkan G f(x). Namun, ini mungkin terjadi hanya jika f(x) anggota domain G. Jadi, haruslah ring dari F termuat dalam domain G. Definisi 8. Misalkan F di mana A ke B dan G di mana B ke C. Fungsi komposisi G bundaran F adalah fungsi dari A ke C didefinisikan oleh G bundaran f(x) sama dengan G f(x) untuk semua X anggota A. Contoh, untuk X anggota R, f(x) sama dengan 2x dan Gx sama dengan 3x² min 1. Fungsi komposisi G bundaran f(x) sama dengan G f(x) sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 3. 4x² min 1 sama dengan 12x² min 1. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan
2 dikali 3x kuadrat min 1 sama dengan 6x kuadrat min 2. Terlihat bahwa G bundaran Fx tidak sama dengan G F bundaran G. Materi selanjutnya yaitu aljabar fungsi. 1. Penjumlahan F dan G berlaku F ditambah G X sama dengan Fx ditambah Gx. Contohnya, diketahui Fx sama dengan X plus 2 dan Gx sama dengan X kuadrat min 4. Tentukanlah F plus G X. Jawab, F plus G X sama dengan Fx ditambah Gx. Kita masukkan nilai Fx dan nilai Gx, maka X plus 2 plus X kuadrat min 4 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Yang kedua, pengurangan F dan G berlaku F min G X sama dengan Fx dikurang Gx. Contohnya, diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 3x dan Gx sama dengan 2x plus 1. Tentukanlah F min Gx. Penyelesaian, F min Gx sama dengan Fx dikurang Gx sama dengan X kuadrat min 3x min 2x plus 1 sama dengan X kuadrat min 3x min 2x min 1 sama dengan X kuadrat min 5x min 1. Yang ketiga, perkalian F dan G berlaku F dikali G X sama dengan Fx dikali Gx. Contoh, diketahui Fx sama dengan X min 5 dan Gx sama dengan X kuadrat plus X. Tentukanlah F dikali Gx. Penyelesaian, F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan X min 5 dikali X kuadrat plus X sama dengan X pangkat 5 plus X kuadrat min 5X kuadrat min 5X sama dengan X pangkat 5 min 4X pangkat 2 min 5X. Dan yang keempat yaitu pembagian F dan G berlaku F per Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Contohnya, diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 4 dan Gx sama dengan X plus 2. Tentukanlah F per Gx. Jawab, F per Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Kita masukkan nilainya, yaitu X kuadrat min 4 per X plus 2 sama dengan X min 2 X plus 2 dibagi X plus 2 sama dengan X min 2. Dari materi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan, himpunan dapat didefinisikan dengan mendaftar elemen-elemennya, sedangkan fungsi atau pemetaan dapat dipandang sebagai himpunan khusus atau spesial, yaitu hasil pengembangan dari pengertian hasil kali ganda dua himpunan. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang mengawankan setiap anggota A kecil anggota A besar dengan tunggal anggota B, dinotasikan FA. Himpunan A disebut domain dari F, dinotasikan DF, dan B disebut target dari F. Ring dari F, RF adalah himpunan FA sama dengan FA anggota B di mana A kecil anggota A besar yang merupakan himpunan bagian dari B. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.